warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Tasya Prilia Salsabila dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Semester 4 kali ini aku akan membahas tentang pencucian dan pengelolaan darah. Khususnya pada uji serologi, pencucian sel darah merah bertujuan untuk mendapatkan eritrosit yang bebas dari protein atau globulin yang mengganggu pada proses pemeriksaan serologi. Selanjutnya, menghilangkan sel eritrosit yang rapuh, menghilangkan autocold antibody, dan menghilangkan formasi rule atau eritrosit membentuk struktur seperti koin atau tumpukan. Keunggulan eritrosit yang mengalami proses pencucian adalah tidak adanya antibody yang menyebabkan hasil positif atau negatif palsu. Pemisahan serum atau plasma dari eritrosit dengan prinsip darah dengan perputaran akan menjadikan pemisahan antara sel darah merah dengan serum atau plasma. Kegunaannya untuk persiapan pembuatan suspensi sel darah merah dan untuk penentuan antigen golongan darah. Dilakukan dengan darah dimasukkan ke dalam sentrifuge dan diputar 3300 rpm selama 1-2 menit. Lalu supernata dipindah ke wadah yang lain. Pencucian darah dilakukan dengan prinsip darah yang dicuci dari protein, dilakukan pengenceran dengan larutan salin, dan dibuat dalam beberapa perbandingan pengenceran tertentu. Dilakukan dengan cara yang pertama, eritrosit yang telah dipisahkan ditambahkan dengan larutan salin sebanyak plasma yang dibuang. Yang kedua, putar 3300 rpm selama 1-2 menit. Yang ketiga, supernata dibuang. Dan yang keempat, lakukan pencucian sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, endapan eritrosit yang telah dicuci itu merupakan 10% suspensi sel. Pembuatan suspensi sel darah merah ABO. Yang pertama, suspensi sel 100% dicek ulang golongan darah dengan anti A dan anti B. Kemudian buat suspensi sebanyak 10% dan 5%. Kemudian diberi label. Suspensi sel darah merah dibuat dengan konsentrasi yang berbeda, tergantung tujuan pemeriksaannya. Pada konsentrasi 5%, suspensi ini digunakan untuk pemeriksaan golongan darah secara umum. Medium ini cukup encer dan memudahkan untuk proses aglutinasi. Pada konsentrasi 10%, suspensi ini digunakan untuk pemeriksaan sleep test atau reaksi silang. Medium ini memiliki keseimbangan antara sensitivitas dan kejelasan reaksi. Sementara itu, konsentrasi 10% digunakan untuk pemeriksaan resus, di mana reaksi aglutinasi memiliki kepadatan sel yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pemeriksaan golongan darah serum grouping atau type A. Ini dia cara kerjanya. Dan ini dia hasil untuk pemeriksaan serum grouping. Tabel ini menunjukkan pola reaksi serum pasien terhadap sel darah uji A, B, dan O. Dengan melihat di mana terjadi aglutinasi, yaitu positif, dan tidak terjadi aglutinasi, yaitu negatif, kita bisa menentukan golongan darah pasien. Misalnya, jika serum pasien mengumpulkan sel B saja, maka golongan darahnya adalah A. Jika menggumpalkan sel A dan sel B, golongan darahnya O. Jika tidak ada aglutinasi sama sekali, berarti golongan darahnya adalah AB. Selanjutnya ada pemeriksaan golongan darah metode tabung. Ini dia cara kerjanya. Ini dia untuk penentuan golongan darah metode tabung. Gambar ini menunjukkan tingkat aglutinasi yang terjadi pada pemeriksaan golongan darah metode tabung. Positif 4, penggumpalannya sangat kuat, besar, dan jelas. Positif 3, penggumpalan kuat, tetapi tidak sebesar positif 4. Positif 2, penggumpalan sedang, butirannya lebih kecil. Positif 1, penggumpalan lemah, butirannya sangat kecil. Dan yang negatif, tidak ada aglutinasi sama sekali, larutan tetap jernih. Ada juga loh metode lain seperti gel reagen yang berisi reagen untuk berbagai jenis antigen sel darah merah. Ini dia untuk interpretasi hasilnya. Reaksi positif terlihat sel darah merah di atas gel kolom setelah disentrifuge, dan reaksi negatif terlihat terpisah dengan gel kolom pada dasar sedimen. Dan yang terakhir ada metode grouping microplat. Warna keruh atau aglutinasi menandakan reaksi positif, artinya antigen yang diuji
ada pada darah pasien. Dan warna bening atau tidak aglutinasi tidak mengumpal menandakan reaksi negatif, antigen yang diuji tidak ada. Jadi seperti itu untuk penjelasan pencucian dan pengelolaan darah. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Bye-bye.